warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat syiar Ramadan dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Lydia Rahmawati kembali menemani ruang dengar dalam program syiar Ramadan, menguatkan ibadah, menggerakkan dakwah. Di sini sudah ada sosok yang sangat kompeten di bidangnya, Bapak Ustadz Andi SDHI MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik, di sini saya mempersilakan kepada Pak Ustadz untuk memperkenalkan CV Bapak terlebih dahulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Andri. Saya kelahiran di daerah Lebong. Jadi saya ini kalau di Bengkulu ini sukunya suku Rejang. Lahir pada tanggal 9 Agustus 2019. 1992. Beralamat di Bumi Ayu, RT 20 RW 04 Kelurahan Bumi Ayu. Kalau dari segi pendidikan, dulu saya SD-nya SD biasa di SD 16 Kota Bengkulu. Jadi SD satu-satunya di Bumi Ayu itu ya cuman itu. Terus mengambil lanjut ke MSW. MSW itu sama dengan MTS pada saat sekarang ini. Nah, tapi dulu namanya MSW. Nah, itu 3 tahun di sana. Terus lanjut ke MA. Masih sama di Pondok Pesantren Rodotul Ulum Jenggalu. Di Seluma tempatnya. Terus lanjut S1 mengambil jurusan tafsir hadis di IAIN Bengkulu, Winpas saat ini. Setelah itu saya mengambil jurusan filsafat agama ketika mengambil strata 2-nya. Sama di IAIN Bengkulu, kalau sekarang sudah Winpas. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan CV-nya. Sangat luar biasa ya sahabat syiar Ramadan. Di sini kita akan membedah yakni panduan zakat fitrah, tata waktu dan tata cara pembayarannya. Penasaran? Mari kita bahas. Pak Ustadz, sebagai pembuka, mengapa zakat fitrah disebut sebagai penyempurna ibadah puasa? Apa dampaknya jika seorang muslim yang mampu justru melewatkan kewajiban ini, Pak Ustaz? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang zakat fitrah ini sangat penting untuk kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan masuk di bulan suci Ramadan, maka kita harus membayar zakat fitrah. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis diterangkan, Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama' wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Jadi puasa yang kita kerjakan itu amalnya akan tergantung bainas sama' wal ard, antara langit dan bumi, dan tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita telah mengetahui bahwa puasa itu untuk Allah. As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau amalan puasa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang mau di? Maka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia membayar zakat fitrah tersebut. Dan ini menjadi penting. Jadi jangan sampai kita
tidak membayar zakat fitrah kalau kita mampu. Seseorang yang enggan untuk membayar zakat fitrah di saat bulan suci Ramadan, yang mana fungsi daripada zakat fitrah itu adalah pensucian diri kita. Jadi ketika kita membayar zakat fitrah, itu sebenarnya kita mensucikan diri kita. Dan zakat fitrah hanya berlaku di bulan suci Ramadan itu saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat penting bagi seseorang untuk membayar zakat fitrah tersebut. Karena kenapa? Kalau kita tidak membayar zakat fitrah, akan tergantung bainas sama' wal ar, amalan daripada bulan suci Ramadan yang kita laksanakan. Mungkin itu saja. Baik Pak, jadi zakat fitrah ini sangat penting ya Pak ya untuk membersihkan diri kita selama bulan suci Ramadan ini. Nah selanjutnya Pak, banyak masyarakat yang terbiasa membayar zakat di malam takbiran. Sebenarnya kapan rentang waktu yang dibolehkan secara syariat Islam? Apakah boleh dibayarkan sejak awal Ramadan? Oke. Kalau untuk rentan waktu pembayaran zakat fitrah itu sendiri, kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh mulai dari awal masuknya bulan suci Ramadan. Nah, kalau untuk pembayaran sebenarnya boleh 2 sampai 1 min daripada ketika kita ingin Idul Fitri. Batas akhirnya kapan? Sebelum seseorang melaksanakan sholat Idul Fitri, masih boleh untuk membayar zakat fitrah. Lewat dari hal tersebut, lewat daripada sholat Idul Fitri, maka dia tidak lagi disebut dengan zakat fitrah, tapi itu sedekah biasa. Sedekah biasa saja. Kapan waktu yang paling afdal? Waktu yang paling afdal yakni ketika kita sudah takbiran, masuk maghrib sampai nanti terbit fajar, sampai orang naik mimbar naik ke atas, khotib naik ke atas mimbar, itu maksudnya sholat tadi, sebelum sholat tadi, nah itu harus sudah dibayarkan. Kenapa hal yang sedemikian lebih afdal? Karena fungsi daripada zakat fitrah itu bukan fungsi daripada zakat fitrah itu ingin memberikan makan kepada orang pada saat Idul Fitri. Jangan sampai di saat Idul Fitri itu masih ada saudara-saudara kita yang kelaparan. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, padahal itu hari kemenangan kita. Oleh karena itu, kalau diutamakan ketika kita ingin membayar zakat fitrah, pastikan zakat fitrah kita itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi paling afdalnya itu pas waktu orang takbiran. Paling afdalnya. Karena kenapa? Karena ketika seseorang itu besok mau lebaran, mau lebaran, dia tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, kita memberikan makanan pada malam itu. Apakah boleh 2 hari sebelum itu, 2 atau 1 hari sebelum itu? Boleh, tapi dikhawatirkan makanan yang kita berikan 2 hari sebelum itu tidak mencukupi untuk sampai pada hari Idul Fitri nanti. Makanya kita berikan pada saat malam itu agar mereka besok bisa makan dengan nyaman, tidak memikirkan apa yang harus dimakan pada hari kemenangan tersebut. Berarti kalau setelah Idul Fitri itu namanya sedekah lagi ya Pak ya, bukan zakat fitrah. Baik, kita selanjutnya Pak mengenai alat bayar Pak. Standarnya adalah makanan pokok atau beras. Jika jemaah ingin membayar dengan uang, bagaimana cara menghitung konversinya agar tetap sah dan sesuai dengan harga beras yang mereka konsumsi sehari-hari? Oke, ya memang pada dasarnya untuk membayar zakat fitrah itu ya memang menggunakan bahan makanan pokok kita. Nah, berapa jumlahnya? 1 sa'. 1 sa' itu dia kalau sekarang itu 2,5 sampai 3
kilo lah. Ya. Iya, 2,5 sampai 3 kilo. Nah, itu disesuaikan dengan standar makanan pokok di tempat tersebut, di lokasi tersebut. Misal kalau kita orang Indonesia ini nasi, ya, nasi berarti beras. Nah, berasnya disesuaikan dengan apa? Apa yang biasa kita makan sehari-hari. Makanya terkadang kita melihat bahwa keputusan pembayaran zakat fitrah itu beragam. Ada yang misalnya kalau nominalnya, kalau ukurannya itu sama, tapi kalau dikonversikan ke uang nanti mereka berbeda. Karena kenapa? Ada mungkin yang makan nasinya nasi premium, ada yang makan berasnya mungkin beras standar, ada yang berasnya mungkin di bawah standar. Nah, itu makanya ketika dikonversikan ke uang beragam. Ada mungkin misalnya yang premium mungkin 50.000, ada nanti yang 40.000, ada yang 35.000. Nah, penentuan hal tersebut disesuaikan dengan harga bahan pokok pada saat itu. Jadi kalau kita mengatakan tentang berapa banyak yang harus kita keluarkan, ya itu 2,5 kilogram. Dan bolehkah kita konversikan kepada uang? Menurut Abu Hanifah boleh. Dan bahkan ulama kontemporer saat sekarang, kalau dia menganggap seandainya lebih banyak kemaslahatannya, lebih banyak manfaatnya ketika dikonversikan ke uang, boleh. Tapi kalau menurut kesepakatan para ulama, banyak yang menganjurkan untuk kepada bahan-bahan pokok yang diberikan. Gitu. Pak, selanjutnya apakah mengenai zakat fitrah harus diucapkan secara lisan di depan amil atau petugas, atau cukup dalam hati saja? Dan apakah sah jika diwakilkan niat untuk anggota keluarga kita yang lain? Oke. Jadi kalau untuk niat itu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jadi ketika kita ingin membayar zakat fitrah, ya kan? Ingin membayar zakat fitrah, apakah harus diucapkan langsung pada saat itu atau cukup dalam hati saja? Nah, kalau kita merujuk kepada hadis tersebut, maka boleh sah-sah saja ketika kita memberikan zakat fitrah, itu tidak kita lafazkan, tidak kita ucapkan secara langsung, cukup di dalam hati, itu sudah diterima menurut para ulama. Tapi lebih afdal, kata Imam Syafi'i, maka harus diucapkan, lebih afdalnya. Nah, boleh bahasa Arab, boleh juga bahasa Indonesia untuk pelafasan daripada zakat fitrah tersebut. Nah, kalau seandainya boleh tidak diwakilkan, apakah istri diwakilkan oleh suami? Ini kan boleh, ya. Siapa yang mewakilinya? Ya, misal suami membayarkan zakat istri dan orang-orang yang harus diberikan zakatnya, misalnya anaknya. Kan tidak mungkin anak yang kadang-kadang masih bayi harus berniat pula, kan? Nah, jadi boleh diwakilkan, ya. Anak-anaknya yang masih 3 tahun, tidak harus. Jadi bukan orang tersebut. Karena kenapa? Pembayaran zakat fitrah itu kan mau dia kecil, dia besar, ya kan? Itu wajib harus membayar zakat fitrah, ya. Dan kalau diwakilkan, ya sah-sah saja. Silakan, tidak apa-apa. Gitu. Jadi sah ya Pak ya, kalau kita baca dalam niat, boleh. dalam hati, boleh. Dan diwakilkan juga boleh. Lalu Pak, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah via transfer, bank atau aplikasi? Apakah syarat ijab kabul tetap terpenuhi? Oke. Jadi apalagi zaman sekarang sudah modern ini kan, apa-apa transfer, apa-apa, ya, bentuk uangnya sudah tidak kelihatan lagi dengan kita kan, tiba-tiba sudah ada nominalnya. Nah, apakah boleh? Nah,
kalau di saat-saat sekarang ini, ya, untuk kita harus pahami terlebih dahulu bahwa zakat fitrah itu tadi ada nominalnya, ada ketentuannya. Jadi kalau ketentuannya sudah memenuhi dan kita memberikan kepada pihak yang memang berwenang untuk tempat kita pembayaran zakat, ada nominalnya, maka itu sah-sah saja, walaupun secara via transfer. Jadi kalau yang seperti tadi, apakah harus saya telepon orangnya? Ya, harus dikasih tahu dulu, saya transfer sekian untuk sekian orang kepada pihak amil, kan? Jadi kalau seandainya kita mau membayar zakat menggunakan transfer, itu sah-sah saja, boleh, karena memang ada nominalnya di sana. Makanya disesuaikan dengan nominal yang sudah ditentukan tersebut. Itu. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Lalu siapa saja anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga dalam pembayaran zakat? Bagaimana dengan anak yang sudah bekerja? Sebenarnya saya sudah bekerja, ya Pak, saya masih gadis juga, dan atau asisten rumah tangga yang ada di rumah misalnya. Bagaimana? Oke. Jadi yang dibayarkan zakat itu adalah orang-orang yang perlu untuk dinafkahi. Contoh, kalau saya punya istri satu, itu harus saya nafkahi. Kalau punya istri dua berarti. Kalau saya punya istri tiga. Ya, karena itu orang-orang yang harus saya nafkahi. Nah, terus kalau saya punya anak saya satu, maka satu yang wajib. Kalau saya punya anak 11 yang wajib saya nafkahi. Nah, bagaimana kalau seandainya anak saya ini sudah pada gede-gede, sudah pada besar-besar, terus dia sudah bekerja? Kalau dia mau membayar zakatnya sendiri, silakan, tidak apa-apa. Kalau dia punya inisiatif, saya mau bayar zakat sendiri, silakan. Tapi kalau seandainya dia masih mau minta ditanggung sama bapaknya, memang sudah kewajiban bapaknya untuk membayar zakat, karena masih di bawah tanggungan bapak. Ya, misal siapa? Mbak Lydia misalnya, kan? Mbak Lydia, kata Mbak Lydia, ini kondisi keuangan lagi bokeh misalnya, kan? Karena beli make up misalnya, kan, karena beli produk-produk kecantikan, karena mendekati bulan suci, mendekati Idul Fitri, mau beli baju dan lain sebagainya. Nah, karena masih tanggungan saya, ya silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau saya mau membayarkan bapaknya, ya, bukan saya, bapaknya, ya, bapaknya Mbak Lydia, bukan saya, ya. Kalau saya nanti berat ini, ya. Lalu bagaimana kalau ayahnya sudah meninggal, Pak? Ibunya yang bayar. Siapa? Ibunya yang bayar. Kalau sana? Ayahnya sudah meninggal. Iya, ibunya yang bayar. Jangan disuruh anaknya yang masih bayi bayar sendiri, kan? Iya. Artinya yang di bawah naungan kita, yang masih belum mampu, ya kita bayarkan. Kalaupun sudah mampu tapi terlihat tidak mampu, ya boleh juga dibayarkan. Misalnya kayak Mbak Lydia, boleh, saat aja. Baik. Ini untuk pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, Pak. Iya. Selanjutnya, siapa yang prioritas utama yang harus menerima zakat fitrah? Apakah boleh diberikan kepada kerabat dekat yang sedang kesulitan ekonomi, atau misalnya punya kawan ini lagi kesulitan, nggak ada uang, tapi kita berikan kepada dia? Apa boleh? Oke. Jadi kalau untuk pembayaran zakat fitrah ini, siapa sih orang-orang yang lebih utama? Yang lebih utama itu adalah orang-orang terdekat kita yang bukan kategori yang harus kita nafkahi. Boleh. Nah, tapi kalau yang harus kita nafkahi tidak boleh. Ya, yang wajib untuk kita nafkahi tidak boleh. Tapi kalau kita misalnya punya ponakan, boleh kita berikan. Itu lebih utama, lebih afdal. Untuk apa kita membantu orang yang jauh, yang kadang-kadang tidak jelas apakah dia memang betul-betul butuh atau tidak, sedangkan kita ada di sekitar kita, keluarga-keluarga kita, orang yang lebih membutuhkan. Atau kita lihat tetangga kita,
yang ada di sekeliling kita itu lebih afdal untuk kita berikan kepada mereka. Tadi misalnya tadi seperti apa? Ada besti. Ya, besti itu ya kalau seandainya keluarga kita sudah berkecukupan, yang misalnya keponakan kita dan lain sebagainya yang dekat-dekat kita, terus tetangga-tetangga kita sudah berkecukupan, ternyata ada yang lebih dekat lagi, yaitu besti kita misalnya kan, itu boleh kita berikan kepada mereka. Enggak makan selama 7 hari. Nah itu boleh itu wajib dibantu itu ya, wajib dibantu. Kalau sudah 7 hari tidak makan wajib dibantu itu ya. Ya. Baik, itu berarti kita harus memberikan itu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kecuali orang yang wajib kita makan. Selanjutnya Pak, apa pesan Pak Ustadz bagi masyarakat yang mungkin merasa berat sekali membayar zakat karena kondisi ekonominya sedang sulit? Jadi sulit itu konsepnya apa dulu? Jadi kalau dia merasa sulit, nah itu salah, ya. Kalau merasa sulit, tapi kalau dia memang betul-betul sulit, ya dia tak perlu bayar zakat. Nanti kita zakati dia kan. Nah jadi kalau dia yang merasa sulit, padahal mampu dan cukup, karena kenapa? Orang-orang yang kalau pada saat masuk waktu takbiran itu dia punya harta berlebih, ya kan, punya harta berlebih daripada pokok yang dia makan, maka dia wajib membayar zakat. Saya rasa kalau untuk saat sekarang itu tidak ada, hampir tidak ada. Kalaupun ada ya 1-2, ya satu atau 2 orang. Tapi pada dasarnya kadang-kadang kita yang merasa diri kita sulit. Padahal kita tidak sulit-sulit banget. Iya, makan masih bisa. Bahkan makan masih bisa untuk 1 minggu ke depan. Nah itu wajib sebenarnya bayar zakat. Nah perlu kita ketahui bahwa zakat ini wajib hukumnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayar zakat. Dan itu sifatnya perintah. Dan perintah itu sifatnya adalah sebuah kewajiban. Maka kalau kita tidak mengerjakannya padahal kita mampu, maka kita berdosa. Jadi bayarlah zakat tersebut. Dan ini tidak berat. Tidak berat. Kecuali kalau kita memang betul-betul dalam keadaan yang susah. Mungkin pada saat itu kita terlilit hutang. Misal kita terlilit hutang, bahkan tidak untuk makan saja susah, maka kita dizakati nanti. Kan seperti itu. Tak usah bayar zakat. Iya. Itu boleh ya Pak? Ya boleh. Kalau kita terlilit hutang, ya kan tidak ada lagi yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dijual. Cuman baju di badan misalnya. Tapi itu saya bilang tadi, jarang sekali kita temukan hal tersebut pada saat sekarang ini. Kalaupun ada yang merasa susah, ya dia sendiri yang merasa dirinya susah, padahal tidak susah. Menyusahkan diri. Ya, menyusahkan. Dia menganggap dirinya susah. Nah, yang susah itu seperti ini. Ketika diajak untuk berzakat, merasa ekonomi sulit. Tapi giliran pergi ke mall, elit. Nah, ini yang susah. Ya. Itu. Banyak ini sekarang. Oh, zaman sekarang banyak sekali ya orang-orang manusia-manusia yang jenisnya seperti ini. Kebanyakan anak muda Pak. Iya, kebanyakan anak muda. Masya Allah, anak muda zaman sekarang ya. Ya. Terakhir Pak Ustadz, apa tips agar zakat yang kita keluarkan benar-benar memberikan dampak sosial yang nyata bagi umat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban? Oke. Jadi apa yang paling berdampak itu ketika kita membayar zakat itu, yang pertama luruskan niat kita. Karena ketika kita meluruskan niat kita itu akan menambah keberkahan dari apa yang kita keluarkan. Karena kenapa? Zakat itu nanti akan bertumbuh, berkembang, kan seperti itu, sebagai bentuk pensucian diri kita. Nah, ketika kita memberikan kepada orang lain, itu
hal ini akan memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Didasari dengan keikhlasan. Nah, orang yang menerima hal tersebut, ketika kita memberikan zakat itu, mereka akan merasa lapang. Nah, beban-beban mereka pada hari raya Idul Fitri itu terkurangi. Tidak perlu memikirkan saya harus makan apa. Makanya kita ketika bayar zakat fitrah itu memang fungsinya untuk meringankan beban-beban daripada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, jangan sampai mereka merasa kekurangan pada saat hari raya yang begitu luar biasa, karena itu hari raya kemenangan. Oke. Jadi kita sama umat Islam harus saling membantu ya. Wajib. Mungkin Pak Ustadz sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement atau pesan singkat dari Pak Ustadz untuk para pendengar agar lebih semangat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana, para saudara-saudaraku sekalian, jadi bayarlah zakat kita sebagai bentuk pensucian diri bagi kita. Dan ini berdampak besar bagi orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita. Karena mereka membutuhkan uluran-uluran tangan kita. Ingat, di setiap harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Dan di setiap harta yang kita miliki harus kita sucikan. Dan termasuk pada diri kita sendiri. Bayar zakat tepat waktu. Jangan kita menunda-nunda zakat fitrah kita tersebut. Karena kenapa? Ketika kita tidak membayar zakat fitrah, maka puasa yang kita kerjakan tersebut akan sia-sia saja. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sampaikan di awal tadi, Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama' wal ardh wa la yurfa'u ila Allah illa bizakatil fitri. Bayar zakat fitrah, jangan sampai amalan kita tergantung antara langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap puasa di bulan suci Ramadan ini mendatangkan keberkahan bagi kita, dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, dan kita menjadi manusia yang berempati kepada orang lain. Mungkin itu saja. Masya Allah, penjelasan yang sangat mencerahkan. Jadi dapat disimpulkan, zakat fitrah bukan sekedar rutinitas akhir Ramadan, tapi bentuk kepedulian sosial sekaligus penyempurna ibadah bersama. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Andri atas ilmu dan waktunya hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Syiar Ramadan, demikianlah pembahasan kita mengenai panggilan zakat fitrah. Mari kuatkan ibadah kita untuk berbagi dan gerakkan dakwah peduli dengan sesama. Saya Lydia Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.